yang kami hormati Prof. Bimo, Prof. Abdu, Pak Budi, Bu Elisa, dan rekan-rekan BUMN serta hadirin di acara hari ini. Ini sudah kelihatan belum ya, Pak? Sudah. Sharing saya ya. Ya, jadi saya hendak menyampaikan implementasi Lean Construction untuk entitas Waskita Karya di pekerjaan konstruksi yang lingkupnya di 2023-2024 ini ya. Ya, mungkin saya sekilas memperkenalkan diri. Saya Antonius Dunugroho. Di sini saya selaku Manager Lean Innovation and Knowledge Management. Saya di bawah divisi GISN Center of Excellence Division, pendidikan S1. Dan mungkin saya baru ini di Lean Construction, baru 3 tahun. Saya 11 tahun di Waskita. Sebelumnya itu lebih banyak di proyek di jembatan Longspan. Dari ini kita ada 3 dari Waskita, menyampaikan 3 hal. Yang pertama latar belakangnya, yang kedua strategi Lean Construction di Waskita, lalu tantangan dan solusinya di implementasi. Nah, mungkin background-nya awalnya di tahun 2021 itu kita mencanangkan program transformasi Waskita ya untuk penyehatan Waskita. Nah, itu salah satu pilar penting di sini adalah Lean. Jadi memang secara corporate kita fokus memperbaiki kinerja melalui Lean ya. Lean ini ada construction booster, procurement booster, design booster, dan digital in construction. Jadi ada empat anak sub program ya di Lean. Lalu dibentuklah tim untuk Lean Construction sendiri. Itu dibentuk tim, ada fungsi ya, ada fungsi organisasi, ada yang sebagai konseptor, yaitu kami di GSEC Division. Terus ada juga sebagai koordinator itu dari Production Control, dan ada Lean Champion-nya itu Project Manager di project ya, dan ada Lean Observer itu juga di organisasi di project gitu ya. Ya, mungkin dasar acuan penerapan Lean Construction kami. Yang pertama tentunya ISO 21500 terkait Project Management System, ini terkait perbaikan continuous improvement ya, continuous improvement. Lalu kita juga sudah merevisi prosedur Waskita di bidang produksi, itu kita revisi supaya sama dengan apa yang akan kita lakukan di kedepannya, yaitu di 2003-2004 nanti ya. Terus kita juga minta SK dari Direksi Utama untuk penerapan Lean Construction, ini menggunakan schedule standar Waskita dan LPS 3.0, nanti akan saya jelaskan. Dan itu sudah kita tuangkan juga di pedoman tanggung jawab jabatan dan organisasi di Waskita. Jadi secara legalitas ini kita lakukan, itu sudah ada kerangka acuannya gitu ya. Strateginya, strategi Waskita itu yang pertama itu kita melakukan site diagnostik ya. Itu ada 2 ini, site diagnostik sama tools gitu ya. Yang pertama adalah site diagnostik. Site diagnostik itu judul programnya. Ya, itu isinya, itu program itu untuk meminimalkan waste mudah. Ini ada 8 jenis waste ya, seperti overproduction, extra processing, waiting, dan sebagainya gitu ya, di lapangan, dan di capture value secara real. Ini sudah kita mulai di 2023. Lalu juga pengembangan Lean Construction Tools, ini kita ada tools utama dan tools lainnya gitu lah ya. Tools utamanya adalah Less Planner System 3.0. Nah, kenapa kok ini jadi tools utama? Karena hemat kami di implementasinya di lapangan, waste yang lain itu seperti overproduction, motion, transportation itu akan bertambah jika perencanaannya kurang baik. Jadi di sini strategi kita, tools utamanya adalah Less Planner 3.0. Nah, nanti ada tools penunjang lainnya untuk yang tidak tercover oleh
Last Planner 3.0. Nah, ini terus kita terus lakukan continuous improvement itu ya. Nanti toolsnya akan tambah gitu ya, dan implementasinya kita perluas terus. Nah, site diagnostik itu sebetulnya ini mirip penerapan Six Sigma ya. Jadi kita di situ mendefinisikan apa sih, identifikasi apa yang salah di proyek itu, yang membuat waste itu bertambah. Lalu kita juga mengukurnya, kita menganalisis, lalu kita juga bagaimana improvementnya gitu. Terus kita monitoring, pelaporan, controllingnya seperti apa gitu. Jadi lebih ke situ. Ini program kita lakukan dalam perikop 1 tahun. Nah, ini yang kita lakukan itu memahami kondisi proyek secara garis besar gitu ya, observasi lapangan, melakukan analisa produktivitas, terus membandingkan referensi sejenis gitu ya, best practice. Toolsnya di sini ada macam-macam, ada yang pakai LPS 3.0, ada yang pakai platform knowledge management, WeShare gitu ya. Ada yang pakai RFID, AI, laser scan, gitu ya. Nah, terus kalkulasinya juga kita definisikan, kita ketok gitu ya, secara SK itu ada construction booster itu biaya awalnya berapa, biaya realisasinya berapa, terus penghematannya berapa. Jadi memang di sini di garis bawah itu value harus terukur. Jadi salah satu yang kita lakukan di sini mengukur dengan tepat di lapangan gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu pelaporannya itu site diagnostik itu melakukan site diagnostik, membuat berita acara ditandatangani gitu ya. Lalu juga kita ada WBS Lin di program akuntansi. Jadi misal sebuah proyek menghasilkan penghematan 100 juta atau 200 juta itu akibat mengurangi waste over processing misal. Nah, itu dicatatkan, diberitaacarakan, dan itu benar-benar menjadi laba bagi perusahaan, nambah laba bagi perusahaan. Toolsnya ini tools yang kita lakukan. Kita punya platform digital namanya WIMS, ini untuk merecord secara transparan gitu ya, dan berkelanjutan, karena di kita kan organisasi itu sering dirotasi gitu. Nah, sehingga perlu platform yang bisa meng-capture secara berkelanjutan, dan ini sebagai penilaian juga terhadap performa project manager gitu. Lalu ada di SAP kita ada WBS Lin, WBS yang kita khususkan untuk mencatat setiap penghematan yang terjadi di lapangan. Dan di transformasi waskita kita targetnya 1%. Ini mungkin di forum berbagi kerampingan 1 kemarin sempat saya sampaikan, target 1% dari nilai kontrak itu sudah berjalan. Jadi 1% dari revenue yang didapat pada tahun berjalan gitu ya. Nah, ini mungkin sekilas ini di 2023 1% sebenarnya belum tercapai kami karena banyak hal ya. Tapi ini yang realisasi tercapai itu 72%-nya gitu ya, 72,74% dari rencana kami di 1% itu ya. Ini secara rata-rata. Ya, ini karena berbagai macam hal. Nah, lalu kita masuk ke topik yang kedua, yaitu Waskita Lean Construction Tools Last Planner System 3.0. Ini yang menjadi tools utama kami di Waskita gitu ya. Nah, namanya LPS 3.0 itu sebenarnya perjalanan kita tuh ada banyak ini ya, ini lurus perjalanannya, tapi sebenarnya belok-belok ini, jadi naik turun gitu ya. Awalnya kami Last Planner itu menggunakan POSIT, tapi ada kendala mungkin di lapangan, ada feedback itu satu copot-copot gitu ya, kabur, terus kalau tasnya banyak juga mereka bingung gitu ya. Lalu kita coba kita digitalisasikan gitu ya,
kita pilotkan untuk pakai Excel gitu. Nah, kita pakai Excel, yang penting kita lakukan last planner sistemnya gitu ya. Nah, cuma di pakai Excel ini ada kendala, dia pekerjaan, dia kan tiap minggu ya, tiap minggu harus dibikin, dia harus banyak pekerjaan repetisi di situ. Jadi satu itu ada pekerjaan repetisi, yang kedua kita yang di pusat itu tidak tahu apakah yang di project itu benar-benar membuat LPS ini atau enggak itu, karena Excel ini kan sendiri-sendiri ya, kalau pas kita tanyain ya pasti dia jawabannya ada gitu, tapi kita nggak tahu dia apakah benar bikin atau enggak gitu. Nah, maka kita kita bikin LPS 2.0, kita pakai Microsoft Project supaya tidak repetisi. Terus di LPS 2.0 itu juga kita sudah bikinkan dashboard gitu ya, yang terhubung ke Microsoft Power BI. Nah, cuma di LPS 2.0 ini ternyata ada satu hal itu, di LPS-nya dia berjalan baik gitu ya. LPS-nya itu progresnya baik, BBC-nya baik, dapat gitu. Tapi ternyata di laporan keuangannya kok beda gitu. Di laporan IRB-nya itu kok beda. Dia progresnya kok beda gitu, nggak sama. Itu yang langkah ke LPS 3.0 yang men-trigger kita ke LPS 3.0. Ini platformnya kita sediakan di Microsoft Project dan Primavera Oracle. Kita integrasikan dengan ERP SAP ya, kita pakai SAP. Jadi dalam proses mengintegrasikan ini harapannya ada satu sumber schedule yang sama di semua proyek UAS kita, yaitu LPS ini. Nanti pas pelaporan dari sisi produksi pun, berapa cost performance index, schedule performance index itu ya berdasarkan data LPS ini, satu data yang sama. Jadi dari ERP mengadop ke LPS. LPS ini sebenarnya ada LPS 3.0 ada dua fungsi, dua workflow gitulah ya. Yang pertama workflow scheduling, ini biasa sebetulnya, bikin schedule tatanannya seperti apa. Lalu kita bikin workflow LPS, ini kontrol pelaksanaan dengan kaidah-kaidah LPS. Itu kita ada menunya, ada weekly work planning, constraint analisisnya gitulah ya. Look ahead planning-nya ada, kita sesuaikan look ahead planning. Kalau di LPS kan 6-week look ahead, biasanya kita ganti menjadi 4-week look ahead atau sebulan gitu ya, supaya sama dengan laporan keuangan. Nah, adapun LPS 3.0 ini paling tidak ada 11 komponen wajib yang nggak boleh salah gitu ya. Nah, di sini komponennya ini bisa dibaca sendiri mungkin ya, tapi mungkin ada cerita di sini. Kita pas menerapkan, gabungkan ke ERP itu, kita ternyata waktu itu di tahun 2023 kita perlu mengubah struktur ERP-nya sendiri. Jadi komitmen kami sampai di ERP sendiri kita susun ulang gitu ya, kita susun ulang strukturnya, WBS di pencatatan keuangan itu sampai kita sesuaikan dengan LPS ya. Ini supaya terintegrasi antara LPS, BIM sama ERP. Ya, ini workflow-nya. Ya, ini workflow-nya aja sekilas saja, mana yang harus di setup di awal, mana yang pelaksanaan bulanan, itu misal look ahead planning, mapping resource gitu ya, look ahead planning, program pelaksanaan mingguan gitu ya. Itu kapan, awal minggu atau awal bulan, nah itu kita tentukan template-nya di sini, terus nanti tinggal diekspor ke digital control tower. Ini semacam dashboard-nya gitu ya, dashboard-nya. Nah, nanti bisa didapat seperti ini gitu ya. Ini supaya memudahkan di lapangan untuk menganalisa manajemen dan forecasting manajemennya gitu ya. Jadi ke depan tuh Anda bisa menyerap progres berapa, nah itu seperti itu kira-kira, dan recovery plan-nya seperti apa. Ini report-nya, ini yang report asli generate dari Microsoft Project ya. Jadi yang sudah ada LPS-nya, jadi di sini ada ini laporan bulanan sama mingguan. Mungkin yang di mingguan itu ada
weekly work time, PPC-nya ada berapa gitu ya. Nah, lalu kita perlu dashboard. Kenapa perlu dashboard? Karena ternyata yang kita sadari kalau yang bawah ini, yang bawah sudah capek-capek bikin LPS, tapi yang atas tidak pakai, itu mereka tidak akan bikin gitu. Jadi kami juga gimana supaya yang manajer top manajemen itu pakai juga. Tapi top manajemen nggak mungkin kita sediakan data kayak tadi gitu ya. Maka kita bikin dashboardnya. Jadi dari top manajemen itu cukup lihat dashboard aja. Tapi ini datanya ambil dari LPS. Nah ini contoh saya ambil contoh ini real data real yang di IPAL IKN itu ini saya ambil yang banyak ini frekuensi kelas constraint analisisnya gitu ya. Frekuensi kelas reason not complete-nya. Kenapa kok dia di sana terlambat? Gitu. Itu ada masalah kontra engineering, yang ada 6 task atau 6 WBS yang terkendala di masalah kontra, ada 5 WBS yang di masalah engineering dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini progresnya kalau di laporan kami di produksi gitu ada plan itu sesuai kontrak, aktual WBS ini sesuai laporan ERP, BA owner ini pengakuan progres dari owner berapa, sama progres aktual MPS. Nah itu 4 jenis progres ini beda-beda, tapi kita bisa mungkin memang pas pelaksanaannya kadang di atas kertas sama di lapangan itu agak beda, tapi di sini di LPS ini lebih bisa terpercaya gitu karena dia kan urutan kegiatan itu dituangkan secara apa adanya gitu ya. Kalau BA owner ini kan pengakuan dari owner bisa jadi bisa lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, contohnya ini ternyata di LPS-nya itu ada kemungkinan terlambat gitu ya. Nah, dari Microsoft Project tadi kita upload ke cloud. Nah, Microsoft Project ini juga sebagai bahan untuk 3D model kita di Navisworks di BIM ya. Sehingga di BIM itu untuk dimensi waktu itu adopt dari LPS ini. Terus kita bawa ke dashboard untuk disajikan ke manajemen ya, top manajemen. Kita, maaf Pak, 2 menit lagi Pak. Oh ya baik, ini terus tools pendukung lainnya ya. Mungkin ada yang nggak tercover dari LPS. Nah ini untuk misal kita VSM, ini VSM memang sedikit kita modifikasi supaya bisa diterapkan di lapangan karena kalau lapangan pakai grafik yang VSM yang pada umumnya itu di kami agak susah gitu, jadi kami bikinkan template VSM yang agak sedikit berbeda, tapi intinya di sini kita bisa monitor apa sih kegiatan yang bernilai tambah, non value added yang incidental dan non value added yang benar-benar jadi waste. Nah ini contohnya untuk pekerjaan pemancangan, karena kalau pemancangan di LPS 3 bulan pemancangan, tapi kan kita perlu monitor yang lebih, perikop yang lebih detail, itu berapa menit, berapa jam, karena itu dia cyclic gitu ya. Terus kita ada untuk besi, kita ada optimizer menggunakan Optimization Pro, dan ternyata di lapangan tuh masalah besi itu nggak masalah optimasinya aja, tapi masalah inventory. Maka kita bikinkan juga database sederhana gitu ya, yang handal bisa dipakai di mana-mana gitu, di offline maupun online gitu, kita pakai Microsoft Access. Terus kita juga mengembangkan Win 3.0. Ini development berikutnya untuk LPS ya, sehingga bisa sampai ke ini frontline ini SPV ya, supervisor. Ini bisa isunya apa di lapangan, di upload foto, ini lagi pengembangan. Terus kita juga ada Kanban, karena untuk isu-isu tertentu yang multi departemen itu kita mendeteksi ada waste over processing itu ya, yang nggak perlu terjadi itu di multi departemen. Misal ini untuk account payable atau penarikan termin di pekerjaan pembersihan dan gambar juga bisa. Kemarin kita coba kita terapkan tools Kanban ini menggunakan planner.
Tantangannya itu ada perubahan mindset dari digitalisasi ke smartisasi gitu ya. Jadi saat ini hanya digital merubah proses manual menjadi digital, tapi belum mengembangkannya sendiri di lapangan untuk lebih baik. Terus in construction itu dipandangnya hanya penggunaan tools. Saya sudah menggunakan LPS, berarti saya sudah menerapkan lean construction. Padahal harusnya sih ya lean itu metodologi kerja gitu ya. Terus pemanfaatan platform digital masih kurang karena perkembangan digital ini kan cepat ya. Di lapangan itu kalau di kami ini agak susah, lebih perlu inilah ya, masih perlu lebih cepat untuk beradaptasi gitu ya dengan perubahan digital. Nah, solusinya dari ini tentunya kita di GSCCE kita melakukan pendampingan terus-menerus, sosialisasi pembelajaran melalui batch management kami. Dan kita melakukan terus continuous improvement ya, sehingga ada terus yang baru gitu ya. Nah, itu tadi yang kita lakukan di sepanjang 2003 sampai 2004 ini. Mungkin itu Pak Budi, saya sudahi presentasi saya. Terima kasih.